Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan selamat siang Bu Evni Siregar SE selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran di MB 4B. Saya harap teman-teman yang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan online ini secara baik dan lancar. Izinkan saya Maulidia Putri selaku moderator di kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang alat-alat pemasaran strategi 2. Sebelumnya di kelompok 2 itu ada saya Maulidia Putri, Laras Hadawiyah, Marnai Simanjunta, dan Putri Hairunisa. Adapun materi yang kami bahas pada hari ini adalah tentang landing page, page search, organic search, dan Google AdWords. Nah, baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang landing page. Landing page adalah halaman website yang dibuat secara khusus untuk pemasaran dan bertujuan mempersuasi pengunjung untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, misalnya ini laman khusus produk atau laman penawaran. Jadi, bisa kita simpulkan landing page itu sebuah halaman khusus yang menjadi tujuan user dan berisi informasi lebih detail dan spesifik tentang produk, service, penawaran, dan lain-lain. Sehingga bisa disimpulkan jika landing page ini merupakan laman yang dikhususkan untuk mindset marketing. Nah, jadi apa sih sebenarnya fungsi dari landing page ini? Nah, fungsi dari landing page ini yang pertama, landing page itu bisa dipakai untuk mengumpulkan data pengunjung potensial atau leads. Nah, leads inilah yang dijaga oleh bisnis. Kemudian, calon pelanggan ini diharapkan melakukan pembelian di masa mendatang. Yang kedua, landing page ini juga berfungsi untuk mempercepat transaksi. Maksudnya itu gimana? Halaman landing page ini kan minim distraksi dari menu dan tombol navigasi lainnya. Nah, itu dia. Dengan kata lain, landing page ini memberikan jalan khusus bagi pengunjung untuk mengakses produk atau layanan yang ingin kita beli nantinya. Untuk jenis-jenis landing page, secara umum landing page itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada landing page click-through. Nah, untuk gambarnya yang lebih spesifik bisa kalian lihat di samping penjelasan. Nih, halaman yang ditampilkan biasanya itu hanya membuat satu tombol sederhana yang menggiring pengunjung untuk segera melakukan pembelian di website. Misalnya, sebuah laman yang berisi informasi khusus mengenai layanan atau knowledge product dan dilengkapi dengan tombol call to action atau CTA yang terhubung langsung dengan halaman registrasi atau transaksi selanjutnya. Nah, biasanya itu yang dipakai komersial itu model marketing B2C. Halaman yang ditampilkan biasanya kayak pilih sekarang, beli sekarang, atau shop now, dan sebagainya. Yang kedua itu ada lead generation, landing page yang fungsinya untuk mengumpulkan data calon pelanggan. Utamanya itu data dalam bentuk nama dan alamat email. Kedua data ini kemudian akan disimpan dan dipakai bisnis untuk merawat hubungan dengan calon pelanggan. Nah, lewat email inilah pemilik bisnis biasanya menggunakan berbagai info promo dan diskon, berita, artikel blog, dan konten lainnya, misalnya kayak e-book, checklist, dan materi yang bisa diunduh lainnya. Nah, praktik macam ini umum dipakai dalam model marketing B2B. Hal serupa juga sering dipakai dalam bisnis dengan produk atau layanan berbiaya tinggi. Kalau misalnya contoh yang lebih spesifik sih, misalnya kayak untuk mendapatkan promo, mendaftar sebagai newsletter berhadiah, dan kupon-kupon khusus lainnya. Baik, saya Putri Hairunisa. Saya akan menjelaskan contoh-contoh landing page. Yang pertama itu ada Airbnb. Nah, Airbnb ini merupakan platform persewaan properti. Nah, startup ini bekerja semacam broker antara pemilik properti dengan siapa saja yang tertarik menggunakan properti tersebut. Dan tidak cuma properti saja,
Sekarang segala pengalaman berwisata bisa diatur dengan Airbnb, seperti tur kuliner, kelas memasak, konser, touring, hingga pengalaman wisata yang berdampak sosial. Contoh kedua ada Neil Patel. Neil Patel ini menyajikan berbagai tool untuk marketing. Utamanya, segala tool Neil Patel dipakai untuk mengoptimasi performa website bisnis. Landing page jenis Neil Patel ini merupakan tipe lead generation landing page. Ia mengajak pengunjungnya untuk mengisi kolom email yang disediakan. Nah, nanti lewat kolom email tersebut, pengunjung mendapatkan berbagai insight dan tips yang akan dikirimkan langsung ke inbox. Contoh ketiga ada Uniqlo. Nah, seperti yang kita ketahui, Uniqlo merupakan clothing brand internasional yang cukup digemari kalangan anak muda di zaman sekarang. Ia terkenal dengan model pakaian yang simple, versatile, bersih, sekaligus cocok untuk perempuan maupun laki-laki. Untuk landing page-nya sendiri, Uniqlo konsisten mengusung nuansa yang simpel. Dengan latar putih, Uniqlo menempatkan logonya di paling atas. Kemudian, terdapat kalimat ajakan untuk mengisi kolom email. Yang kedua adalah paid search. Paid search adalah sebuah pencarian berbayar yang ditampilkan secara langsung ketika pengguna melakukan penelusuran yang berisi kata kunci tertentu. Paid search merupakan salah satu online marketing strategi yang berbayar yang memungkinkan kita untuk menampilkan iklan melalui pelelangan kecil pada keyword yang kita pilih, sehingga setiap kali seseorang melakukan pencarian menggunakan keyword tersebut, kita akan menawarkan suatu jumlah tertentu agar iklan kita dapat ditampilkan. Google Ads beroperasi menggunakan model pay per click atau PPC, yang berarti kita membayar Google setiap kali seorang pengguna mengklik iklan kita. Nah, di Indonesia sendiri, umumnya kurang dari $1 per iklan yang diklik. Contoh dari PPC ini adalah Google, Facebook, Twitter, atau Link ID, dan lain-lain. Keuntungan dari paid search adalah yang pertama, paid search membutuhkan waktu yang relatif cepat, sehingga iklan bisa langsung muncul di halaman pertama Google bertanda ad. Kedua, mampu ditargetkan dan diukur kenaikan risiko klik tayangnya, apakah sudah dengan penargetan awal, dan seberapa banyak impression terhadap iklan. Ketiga, menaikkan brand awareness bisnis di mata customer. Yang ketiga adalah organic search. Organic search adalah teknik menempatkan website pada Search Engine Result Page atau SERP dengan memanfaatkan beberapa penggunaan kata kunci yang akan berada di laman pertama SERP. Hasil pencarian organik pada mesin pencari adalah hasil pencarian yang menampilkan informasi yang dibutuhkan, di mana halaman website yang menampilkan informasi tersebut benar-benar menampilkan informasi sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena itu, pada hasil pencarian organik, mesin pencari bersandar pada hasil yang mengutamakan relevansi. Keuntungan dari organic search ini adalah, yang pertama, mendapatkan hasil relevan karena kesesuaian konten dengan niche website yang mampu menghasilkan website yang menempati posisi atas SERP. Sedangkan untuk meraih posisi atas dengan membayar atau dengan metode PPC atau pay per click, kita cukup membuat website sekedarnya dan membayar jasa iklan sehingga posisi website atau halaman berada di posisi atas SERP. Dengan demikian, belum tentu posisi atas SERP suatu halaman karena membayar iklan akan menyajikan informasi yang benar-benar relevan. Yang kedua, lepas dari ketergantungan karena posisi halaman, akan menurun jika malas menjaga posisi SERP atau malas mengisi konten. Yang ketiga, memiliki aset jangka panjang karena semakin berumur website, semakin banyak konten, dan semakin kuat backlink, maka website akan semakin bagus. Baik, saya Laras Hadawiyah akan menjelaskan apa itu Google AdWords. Google AdWords adalah sebuah strategi pemasaran periklanan baru yang menggunakan mesin pencarian Google sebagai saran beriklan atau disebut juga sebagai Search Engine Marketing atau pemasaran berbasis mesin pencari. Google AdWords
mempunyai dua bagian, yaitu Google Search and Google Display Network. Google Search itu di mana iklan kita muncul pada mesin pencarian Google. Platform search ini berdasarkan teks dan keyword. Sedangkan Google Display Network di mana iklan kita akan muncul pada situs-situs yang termasuk ke dalam jaringan Google Display Network, yaitu situs yang memasang Google AdSense pada situsnya. Platform Display Network ini berdasarkan teks, image, flash, maupun video. Google AdWords mempunyai dua cara beriklan. Yang pertama, sistem PPM, yaitu Pay Per Million, yang dimana para pengiklan membayar produk yang diiklankan melalui Google berdasarkan jumlah per 1000 impression atau tayangnya iklan tersebut. Sedangkan yang kedua, sistem PPC atau Pay Per Click, di mana para pengiklan membayar iklan berdasarkan jumlah klik yang didapat dari iklan tersebut. Jadi, apabila iklan tersebut tampil di mesin pencarian Google namun tidak ada yang melakukan klik, maka pengiklanan tidak akan membayar biaya tayang iklannya. Mungkin bisa dilihat contohnya, sebelumnya namanya Google AdWords menjadi Google Ads. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menyimak materi presentasi dari kelompok 2, yaitu tentang landing page, paid search, organic search, and Google AdWords. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Dan kami dari kelompok 2 mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.